Nah, Aji, ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan Aji terkait dengan bagaimana ketika hadir ke Jawa harus menghormati. Bukannya malah orang Jawa, ini saya oper ke Mas Eko, bukannya orang Jawa malah seneng banyaknya orang Bali yang hadir di sana, kan jadi rame umat Hindunya, kan gitu. Nah, apakah benar yang disampaikan Aji harus ada cara menghormati? Nah, seandainya ada cara menghormati seperti apa? Saya lihat di Prambanan mewah, megah, meriah, upacara dan sebagainya, kan gitu. Itulah yang terjadi. Agama sebagai identitas dan agama sebagai spirit. Kalau agama sebagai spirit, dia tidak akan memikirkan populasi banyak. Ya. Yang penting kualitasnya Kualitas. bagus. Nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Jawa. Makanya mereka setiap ada tamu tuh dia welcome sekali. Iya. Ibaratnya tuh isi rumahnya pun dikeluarkan semua Betul. untuk menyambut tamu dan sebagainya. Nah, inilah yang salah satu kelemahan dan apa? Sastra mereka itu terlalu dalam gitu loh. Dia tuh ya udahlah ujung-ujungnya Mereka itu siapa, Mas? Ya mereka yang tamu baru datang. Oh, tamu nih. baru datang. Tamu Iya, dari yang datang itu dari Jawa. seolah-olah merasa kan kalau wong Jawa ini bilang itu diiyani wae ben seneng hati nih. Padahal itu cuma itu. Dalam arti itu dia diiyakan, ya udah silahkan, daripada generasi saya tidak ada yang ngerawat, ini ada orang ngerawat, ya udah disubyo-subyo. Jadi disanjung-sanjung padahal itu kering, nggak ada apa-apanya. Ibaratnya itu seperti ini. Kita orang Indonesia makan nasi, itu baru dikatakan makan. Apa orang barat roti baru makan. Padahal kandungannya itu sama karbohidrat. Tapi masalah rasa ini tidak bisa. Ya. Begitu juga ritual yang dilakukan teman-teman Bali di tanah Jawa. Itu ya kandungannya itu ya karbohidrat juga, ada umpeti ritualnya dan sebagainya. Tapi itu orang Jawa itu nggak klik gitu loh. Bagaimana sih kalau nggak klik? Sebetulnya kalau upacara yang ada di Prambanan yang menghabiskan ratusan juta, itu apakah itu salah? Ini bukan tataran benar dan salah. Ini masalah rasa. Ini masalah etika keadaban sesama peradaban yang ada di Nusantara. Bukan mana yang dominan, mana yang baik, mana yang buruk. Tradisi itu diciptakan oleh leluhurnya untuk daerahnya. Ya. Bukan untuk mengintervensi daerah yang lain. Betul. Itu yang perlu dicatat. Dan apa? Leluhur kita menciptakan tradisi budaya itu adalah apa? Harddisknya leluhur yang tidak mempunyai media penyimpan data yang baik. Makanya dalam kita mempelajari Weda itu biasanya tuh mulai dari dongeng, cerita. Terus tahapan berikutnya itu Ityasa, Purana, sampai ke Bhagavad Gita, sampai Rigveda, Yajurveda. Nah, kalau orang Jawa biasanya menggunakan apa? Tontonan dan tuntunan. Nah, cerita wayang itu adalah cerita yang jenaka yang masuk akal. Pada saat itu masyarakat Jawa itu nggak suka baca. Tapi kalau mendengarkan cepat, semalaman nonton wayang kuat. Karena apa? Ya itu tadi. Padahal yang disampaikan cerita apa? Mahabharata dan Ramayana. Ceritanya siapa? Ceritanya orang Hindu. Tapi yang menyampaikan siapa? Orang lain. Terus apa yang akan kita lakukan? Ya kita harus mengkaji dan menguji budaya yang ada untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Pertanyaannya sampai kapan untuk mengkaji dan mengujinya? Nah, inilah suratan, sastro telesnya, hukum retamnya. Ini di zaman Kali Yoga. Di zaman Kali Yoga itu populasi kebaikan dan keburukan itu 75-25. Jadi umat Hindu kita ini adalah orang-orang pilihan yang mampu menyeberangkan. Bisa terlepas dari badai Kali Yoga ini, tapi tidak bisa menghentikan badai itu. Gitu. Populasi kita tidak akan banyak, ya seperti ini aja. Di sana banyak, di sini habis, di sini banyak, ini habis. Karena apa? Yaitu suratan, sudah disuratkan di hukum retam itu tadi, yang disebut sastro teles tadi kalau orang Jawa bilang. Jadi orang Jawa itu telah melaksanakan, telah apa? Memahami itu secara utuh, sehingga ada beberapa orang itu tokoh-tokohnya itu malah anaknya balik kanan dan kiri dan sebagainya. Karena itu tadi. Nah ini yang perlu dipangkas. Dalam artian itu apa? Dipotong. Jangan sampai kebablasan. Jangan sampai nanti Hindu tinggal sejarah gitu. Karena apa? Tidak memelihara tradisi dan budaya yang dimiliki leluhurnya gitu. Tahu-tahu budaya orang lain datang, ya udah. Padahal budaya itu datangnya itu lebih tua dari budaya yang kita miliki. Ini bukan masalah perubahan. Karena yang kekal itu yang berubah, tapi kita tetap harus konsisten. Konsisten dalam mempertahankan tradisi dan budaya yang ada di Nusantara. 20 tahun yang lalu kita ke Tengger itu masih
romo dukunnya itu pakai baju hitam dan sebagainya. Terus ada legitimasi seolah-olah hitam itu identik dengan kematian, identik dengan keburukan. Padahal semua warna itu kan suci. Gitu. Hitam itu warnanya Dewa Wisnu, suci juga. Ya, itu kelanggengan. Putih itu Siwa, merah itu Brahma. Ada apa dengan masalah? Jangan sampai kita terpengaruhi oleh budaya luar. Yang putih itu yang suci gitu katanya. Padahal hitam, putih, merah itu adalah warna dominan yang ada di Indonesia gitu loh. Coba kalau kita ke Merapu sana, kita datang dikasih kapur, sirih, pinang. Itu pelambang dari merah, putih, dan hitam. Kalau kita ke Karo sana, ke Sunda saja kita, pasti akan dijamu itu. Nah, selama masih ketiga hal itu dilakukan, budaya yang ada di Nusantara dapat dipastikan 100% itu budaya Hindu. Karena di keyakinan lain nggak ada yang bisa membedah itu gitu. Dan akhir-akhir ini apa? Menjadi booming. Disebut gelang keberuntungan gitu. Dijual. Nah, ini padahal ini apa? Yantranya Hindu gitu loh. Mereka nggak mengetahui, ternyata begitu dipakai, oh vibrasi itu mengetahui. Nah, kalau kita sebagai generasi muda Hindu, yang satu yang tidak boleh ditinggalkan, kita harus lakunya harus kuat. Istilahnya itu apa? Kalau orang Hindu itu harus survive, multi talent. Istilahnya itu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji, menang tanpa ngasarake. Jadi kalau kita menjadi Hindu, kita tidak usah mengajak, mengkampanyekan, ayo Hindu, dan sebagainya. Nggak perlu. Kita berikan teladan, kita berikan contoh. Asal apa? Ati, lati, dan pakarti. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kayika, wajika, manajika. Itu linier, lurus. Dengan sendirinya mereka akan angkat topi. Oh, ternyata apa yang dilakukan si Eko ini sesuai. Jadi kita akan menjadi panutan dengan sendirinya. Terus dia akan menelisik apa sih yang dilakukan, apa sih yang keyakinannya, sampai begitu. Nah, inilah contoh konkret inilah yang harus dibumikan kepada generasi berikutnya. Jangan istilahnya itu ikut-ikutan. Memang betul di Hindu itu mengedepankan standar proses, bukan hasil gitu loh. Jadi istilahnya ada muloke itu, pokoknya dari leluhurnya kayak begini, jadi nggak tahu apa-apa. Sebetulnya itu salah kaprah. Jadi lakukan itu, setelah kamu melakukan, kamu akan ngerti. Setelah ngerti, kamu akan merasakan. Merasakan apa? Oh, ternyata nikmat yang diberikan Tuhan itu sampai segininya. Seolah-olah kita membuat jatnya sesa di rumah. Seolah-olah kan sepele, oh siapa itu? Padahal itu etika moral.